Saudara, pergerakan politik terkait pemilu 2024 di bulan April kemarin sangat dinamis. Sejumlah lembaga merilis hasil survei elektabilitas bakal Capres 2024. Hasilnya 3 nama, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan masih mendominasi perolehan suara. 3 nama baca pres 2024, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan masih mendominasi hasil survei elektabilitas Capres 2024. Hasil survei lembaga SMRC pada akhir April memperlihatkan Ganjar Pranowo kembali meraih elektabilitas tertinggi dengan perolehan suara 20,8%. Prabowo Subianto di posisi kedua dengan 15,8%. Sementara Anies Baswedan meraih suara 11,1%. Menurut SMRC, pasca ditetapkan sebagai capres PDIP, elektabilitas Ganjar berhasil rebound dan kembali mengungguli Prabowo. Sebelumnya di awal April, elektabilitas Ganjar sempat anjlok. Kalau kita lihat momentumnya, kenaikan ini terjadi pasca Ganjar dideklarasikan oleh PDIP. Jadi kita bisa menyimpulkan deklarasi itu punya dampak yang positif, memperkuat dukungan kepada Ganjar Pranowo. Kalau polanya ini jelas ya, ketika ketika Ganjar naik itu kan Prabowo turun. Artinya ada tarik menarik, ada peralihan tadi ya dari pendukung Prabowo ke Ganjar, ini wajar gitu ya, karena dua tokoh ini kan dipersepsikan sebagai tokoh pelanjut kira-kira dari pemerintahan Jokowi. Hasil survei indikator politik Indonesia juga masih menempatkan Ganjar Pranowo sebagai baca pres yang memiliki elektabilitas tertinggi. Ganjar meraih suara 34%, disusul Prabowo 31,7%, dan Anies Baswedan dengan raihan 25,2%. Indikator politik Indonesia menilai selisih suara antara ketiga kandidat tidak berbeda jauh. Ketiga kandidat masih memiliki potensi untuk unggul. Saya bisa mengatakan meskipun ada dinamika di bulan April, tapi ketiga calon masih punya potensi unggul. Nah, artinya 3 nama ini tidak ada yang menang satu putaran. Nah, apakah Mas Anies tren penurunan itu membuat kansnya hilang? Belum tentu, kita harus menunggu lebih sabar ya, karena masih ada 10 bulan ke depan. Karena selisih Mas Anies dengan 2 capres di atasnya juga tidak jauh. Tetapi kapan potensi elektabilitas Anies Baswedan muncul? Ya terutama ketika approval rating presiden turun. Nah masalahnya Pak Jokowi ini kan meskipun periodenya mau selesai tahun depan, itu kan makin rajin saya kira ya turun ke bawah. Nanti Mas Arifin sama Mbak Titin bisa komentar. Seolah-olah itu besok pemilu gitu. Nah, pertanyaannya mungkin nggak approval rating presiden turun? Dan kalau itu terjadi, saya kira itu kabar baik buat Anies Baswedan. Nah, ketika approval rating presiden naik, yang diuntungkan 2 nama ini, Ganjar dan Pak Prabowo. Nah, Pak Prabowo itu sepertinya main 2 kolam gitu ya. Nah, nanti di bawah itu. Jadi di kelompok yang pro Pak Jokowi dia mendapatkan insentif karena sekarang menjadi bagian dari pemerintah. Tapi saat yang sama Pak Prabowo juga tetap berhasil menjaga sebagian pendukungnya yang kritis atau setidaknya kurang pro pemerintah. Ya. Survei Poltreking Indonesia di bulan April menunjukkan elektabilitas Prabowo unggul tipis atas Ganjar. Dalam survei 10 nama, Prabowo Subianto meraih suara 30,1%, Ganjar 28,3%, sementara Anies mendapat 20,4% suara. Luar 3 nama ini semakin sulit akan muncul capres potensial kuat, mengingat Pilpres tinggal 9 bulan sekian hari, kurang dari 10 bulan, 14 Februari 2024 mendatang, satu. Yang kedua adalah dari sisi nama kita lihat masih relatif kompetitif, apalagi Prabowo dan Ganjar ini sangat tipis sekali selisihnya, tapi perlu diukur setelah efek deklarasi Ganjar Pranowo, dan kita tahu poin saya yang kedua adalah dinamis ya. Dulu waktu Anies Baswedan dideklarasikan oleh Nasdem terutama, itu sempat naik, menyalip posisi elektabilitas Prabowo. Lalu kita perhatikan ini Prabowo sempat menyalip tipis Ganjar Pranowo, dan Ganjar pernah nomor 1, Prabowo juga pernah nomor 1, Anies pernah nomor 2. Artinya satu,
ada 3 yang kuat, sulit nama lain. Yang kedua, 3 ini kompetitif. Pilpres 2024 masih akan berlangsung 10 bulan lagi. Elektabilitas para kandidat capres tentu masih bisa berubah. Figur bakal cawapres diperkirakan juga akan menjadi penentu perolehan suara di Pilpres mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Ada 3 nama bakal capres, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan masih mendominasi survei elektabilitas. Bagaimana sebenarnya peta elektabilitas capres 2024? Faktor apa yang bisa menentukan atau mengubah elektabilitas mereka? Kita akan bahas bersama Direktur Riset SMRC, Denny Irvani, dan juga Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam, Mas Denny, Mas Burhan. Selamat malam, Rizka. Terima kasih sudah hadir. Saya ke Mas Denny dulu. Kalau survei terakhir, Ganjar Pranowo ini rebound, elektabilitasnya kembali naik di akhir April. Apakah ini faktor deklarasi Ganjar jadi capres PDIP? Iya, terima kasih Rizka. Jadi memang elektabilitas capres dalam bahkan 3 tahun terakhir itu cukup dinamis ya. Nah kalau kita isolasi dalam beberapa minggu terakhir, karena SMRC melakukan survei rutin, survei telepon, kita bisa mengetahui bagaimana respon publik terhadap berbagai peristiwa politik mutakhir. Nah, kami pernah mencatat sebelumnya di awal April itu elektabilitas Ganjar sempat merosot ke 13% dalam pertanyaan terbuka di survei telepon. Kemudian pada akhir April ketika atau setelah dideklarasikan sebagai calon presiden mengalami penguatan hingga menjadi 20,8%. Artinya memang ada fluktuasi yang terus terjadi antar calon-calon presiden, terutama 3 nama besar yaitu Ganjar, kemudian Prabowo dan Anies. Nah kalau untuk Pak Prabowo dengan Pak Anies bagaimana saat ini? Ya, untuk survei terakhir di survei telepon, Pak Prabowo itu 15,8%, selisihnya 5% dalam pertanyaan terbuka. Kemudian Anies Baswedan di posisi ketiga 11,4%. Kemudian nama-nama lain agak jauh tertinggal. Ya. Tentu saja perlu juga dipahami bahwa dalam survei itu ada beberapa simulasi pertanyaan ya. Yang tadi saya sebutkan adalah simulasi pertanyaan terbuka, spontan. Kalau di pertanyaan simulasi tertutup, kami juga merilis hasil survei untuk 4 nama, di mana Ganjar masih konsisten unggul, tapi sangat tipis sekali dibanding Pak Prabowo, 30,4%, 29,5%. Selisihnya hanya sekitar 1% saja, tetapi 2 nama itu signifikan unggul dari Anies Baswedan yang ada di posisi ketiga, kemudian Pak Erlangga Hartarto yang juga kita tahu masih sejauh ini salah satu calon presiden dari Partai Golkar itu mendapat hanya 2,9% suara, tertinggal cukup jauh. Kalau Mas Burhan melihatnya apakah memang momentum politik ini menentukan naik turunnya elektabilitas? Misalnya Pak Ganjar kan terakhir naik karena adanya deklarasi, tapi sebelumnya turun karena Piala Dunia U20. Pak Prabowo waktu dibawa-bawa Pak Jokowi juga soan kemana-mana termasuk di kunjungan kerja, naik juga elektabilitasnya. Pak Anies juga sempat naik saat deklarasi. Jadi memang masih fluktuatif begitu ya Mas Burhan? Momentum juga jadi salah satu penentu. Begini Friska ya, kalau dari kami sendiri belum punya survei telepon maupun tatap muka setelah deklarasi Ganjar Pranowo sebagai presiden. Jadi saya sendiri tidak tahu persis apakah efek deklarasi punya dampak positif buat mengembalikan jalur kemenangan bagi Ganjar Pranowo. Nah, kalau dari data kami, karena survei terakhir kami itu sebelum deklarasi, ya kami menemukan belum ada rebound minimal sampai tanggal 17 April 2023. Deklarasi kan dilakukan tanggal 21 April. Betul, malam takbiran. Nah, apakah momentum punya dampak? Bisa jadi, gitu ya. Tetapi kalau kita lihat kasus Anies Baswedan, ketika elektabilitas Anies kami temukan menyalip Prabowo di peringkat kedua di bulan November, saat itu bukan hanya soal deklarasi Anies sebagai capres Nasdem, tetapi saat yang sama approval Jokowi turun 6% pada saat survei bulan November 2022. Itulah yang lebih menaikkan elektabilitas Anies pada saat itu.
Nah, saya tidak tahu persis apakah deklarasi punya efek, tetapi elektabilitas Anies saat itu terjadi pada saat approval rating presiden turun. Nah, pertanyaannya kenapa? Nah, bisa jadi karena Anies memposisikan diri sebagai capres alternatif, capres antitesa. Jadi Oposisi begitu ya sebagian besar. ketika approval rating Jokowi turun, yang dapat insentif elektoral adalah Anies. Dan saat itu yang mengalami penurunan seiring dengan approval rating Jokowi yang turun, ya Ganjar dan Prabowo. Nah, sekarang belakangan itu approval rating Pak Jokowi meningkat. Nah, ini yang kemudian menekan elektabilitas Anies. Nah, jadi kami perlu mungkin saja data dari SMRC betul gitu ya, tetapi kami belum punya datanya Oke. terkait apakah Ganjar mengalami rebound setelah deklarasi sebagai capres PD Perjuangan. Yang mendapatkan insentif kalau approval rating Presiden Jokowi adalah Pak Ganjar dan Pak Prabowo karena sebagian atau seluruhnya koalisi pemerintah begitu Mas Burhan. Nah, yang membuat keduanya masih kompetitif apa saja faktornya? Nah, ini ada sebelum jawab pertanyaan itu Friska ya. Di survei terakhir kami, ini gini, pola secara umum dari 12 survei nasional tatap muka yang kami lakukan, itu terjadi korelasi atau asosiasi positif antara approval rating Jokowi dengan elektabilitas Ganjar. Kecuali di survei terakhir kami. Di survei terakhir kami itu approval Pak Jokowi naik 5% dibanding survei bulan Maret atau bulan lalu, tapi elektabilitas Ganjar turun. Oke. Nah, itu baru kali ini. Nah, sebelumnya asosiasi approval rating Pak Jokowi dengan elektabilitas Prabowo Subianto itu justru negatif sebelumnya, tetapi baru di survei terakhir terjadi kebalikan. Approval rating Jokowi naik, saat yang sama elektabilitas Prabowo juga naik. Nah, tentu ada sebab lain yang mengakibatkan terjadi semacam tanda kutip ya anomali semacam ini. Dugaan saya sih efek Piala Dunia yang membuat elektabilitas Ganjar turun meskipun approval rating Jokowi sedang naik. Tapi kan itu survei sebelum deklarasi ya. Ya, jadi perlu dilihat lagi ya. Perlu lihat lagi, jangan-jangan memang betul yang ditemukan SMRC bahwa deklarasi capres oleh PD Perjuangan kembali memulihkan elektabilitas Ganjar. Nah, kalau ditanya dua nama ini momentumnya apa ya? Menurut saya memang ada penjelasan utamanya adalah approval rating Jokowi. Saat approval rating Jokowi naik, elektabilitas Anies itu terus tertekan selama beberapa bulan terakhir. Yang kedua, karena Prabowo makin bekerja, sebagian pendukung Prabowo yang sempat pindah ke lain hati, pindah ke Baswedan, sebagian udah mulai ketarik gitu ya, kembali ke Prabowo Subianto. Jadi kira-kira dua sebab itu yang menjelaskan mengapa elektabilitas Ganjar dan Prabowo Subianto lebih kompetitif ketimbang Anies. Kalau Mas Denny, apakah melihat juga selain kita bicara sosok, kalau bicara Pilpres ini, koalisi yang berada di belakang sosok-sosok ini apakah juga menentukan? Kan sampai sekarang masih cair ya, yang sudah fix itu terlihatnya adalah Nasdem, PKS, Demokrat. Tapi berikutnya PDIP, P3 belum tentu apakah ada teman-teman lainnya. Begitu pula dengan Gerindra dan kawan-kawan siapa saja yang akan bersama, Mas Denny? Ya, tentu saja dukungan partai politik kepada calon-calon presiden itu mempunyai dampak ya terhadap arah dukungan dari konstituen, walaupun tidak biasanya ada split ticket voting. Tidak semua masa pemilih partai itu satu arah dengan keputusan elit, tetapi ada kecenderungan ke sana. Jadi semakin banyak didukung oleh partai-partai politik, maka calon bersangkutan akan mendapat keuntungan elektoral. Saya ingin menambahkan satu faktor lagi yang tadi dijelaskan oleh Mas Burhan. Saya setuju bahwa dukungan terhadap calon presiden dalam hal ini Prabowo, Anies dan Ganjar itu sangat ditentukan oleh bagaimana publik menilai kinerja pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi. Tapi ada satu faktor lagi juga faktor psikologis yang penting juga dilihat. Kami menemukan bahwa sebelum dideklarasikan dan setelah dideklarasikan ada kenaikan popularitas atau tingkat kedikenalan Ganjar ya di survei telepon dari 81% pada seminggu sebelum deklarasikan menjadi 86%. Kenaikan itu saya kira juga
salah satu impact dari bukan deklarasi secara langsung barangkali, tetapi setelah itu kemudian banyak dibicarakan oleh masyarakat melalui pemberitaan di media massa, dan itu punya daya dorong terhadap elektabilitas Ganjar yang sejauh ini memang popularitasnya atau tingkat kedikenalannya masih di bawah Pak Prabowo. Kalau Mas Burhan lihat prediksi head to head-nya yang terkini sampai momen ini seperti apa? Ya, jadi di temuan survei tatap muka kami sampai simulasi 3 nama itu Ganjar Pranowo unggul tipis dibanding Prabowo Subianto dengan selisih kurang lebih 2% dalam margin of error. Sementara Anies Baswedan di peringkat ketiga 25%. Nah, tetapi kalau dikerucutkan head to head, karena asumsinya kan karena 3 nama tidak ada yang mencapai, jangankan 50%, 35% aja nggak ada. Karena Ganjar di perolehan 34%, maka asumsinya kan ada yang maju di putaran kedua kan. Nah, kalau misalnya Ganjar versus Prabowo, temuan kami Prabowo unggul gitu ya. Jadi yang menarik adalah baru kali ini dalam simulasi head to head Prabowo lawan Ganjar dalam beberapa bulan terakhir, elektabilitas Prabowo menyalip Ganjar 46,8% versus 40%. Sebelumnya itu Ganjar selalu unggul dalam simulasi head to head melawan Prabowo minimal dalam beberapa bulan terakhir. Nah, kalau misalnya yang masuk putaran kedua itu adalah Anies versus Prabowo, Prabowo juga unggul. Tapi kalau misalnya yang masuk putaran kedua itu Ganjar versus Anies, yang unggul adalah Ganjar. Nah, pertanyaannya kenapa dalam simulasi head to head Ganjar versus Prabowo yang unggul sementara ini ya? Ya. Pada waktu survei dilakukan pertengahan April kemarin yang unggul adalah Prabowo, sebenarnya mudah untuk dirasionalisasi. Pendukung Anies yang tidak masuk putaran kedua itu cenderung lari ke Prabowo ketimbang ke Ganjar. Ganjar. Oke. Nah, kalau kita bicara ini kan waktu terus berjalan, tapi kita belum ada nih formasi yang kokoh di belakang para capres pun belum ada cawapresnya. Sekarang apa saja sih faktor-faktor yang menentukan untuk menentukan ya tadi naik turunnya elektabilitas masing-masing capres? Dari mulai Mas Denny dulu singkat saja dan nanti ke Mas Burhan. Saya ke Mas Denny dulu, silakan. Ya, faktor yang pertama itu faktor psikologis. Yang paling elementer adalah seorang calon itu mesti dikenal dulu oleh pemilih, kemudian disukai baru dipilih. Nah, kalau kita bandingkan 3 nama teratas, Pak Prabowo, kemudian Anies dan Ganjar, yang sudah sangat terkenal itu kan Pak Prabowo. Sudah hampir semua orang tahu Pak Prabowo. Di angka kami sekitar 96-97% yang tahu Pak Prabowo. Kemudian Anies sekitar 87% dan Ganjar masih di bawah Anies walaupun sekarang sedikit mendekati. Jadi karena itu akan ada terus perubahan dukungan seiring dengan perubahan tingkat kedikenalan para calon. Kalau dari sisi ini tentu Ganjar punya potensi yang besar ketika diperkenalkan atau semakin populer, dia masih punya ruang untuk menaikkan dukungan dibanding calon yang sudah sangat terkenal seperti Pak Prabowo. Itu yang pertama. Yang kedua barangkali saya kira betul seperti Mas Burhan katakan tadi, bagaimana kinerja pemerintah, kondisi ekonomi itu juga akan sangat mempengaruhi bagaimana publik memilih calon presiden. Ya. Kalau ke depan kondisi ekonomi akan terus membaik, maka calon yang dipersepsikan sebagai kelanjutan pemerintah seperti Pak Ganjar dan Pak Prabowo itu akan dapat insentif yang lebih besar. Kalau dari Mas Burhan, silakan. Saya menambahkan saja ya apa yang sudah disampaikan oleh Mas Denny. Selain popularitas adalah tingkat kedisukaan. Jadi kualitas atau afeksi dari mereka yang kenal 3 capres ini juga harus meningkat kalau elektabilitas mereka ingin ditingkatkan. Karena kalau kedikenalannya dari sisi negatif, orang Inggris nyebutnya dengan istilah famous infamous ya, atau notorious, itu juga tidak punya efek elektoral. Yang kedua tentu partai yang mengusung capres itu harus inklusif. Jadi jangan sampai partai memonopoli capres yang mereka usung. Kalau misalnya ada kesan capres tadi dimonopolisasi oleh elit politik, maka capres yang bersangkutan itu sulit untuk menjadi milik publik. Padahal 2024 adalah pesta publik. Nah, ini penting nih, karena jangan sampai setelah deklarasi kemudian ada barikade yang membuat capres tadi jadi kurang lincah untuk bergerak dan mendekati masyarakat.
jangankan mendekati masyarakat, mendekati elit politik lain juga susah. Nah, ini jangan sampai terjadi, karena kalau misalnya itu yang terjadi justru merugikan capresnya yang bersangkutan. Jadi biarkan capres tadi menjadi publik sehingga rakyat jatuh cinta dan memilih capres yang bersangkutan. Jadi bagaimana menarik perhatian publik tadi ya, jangan sampai ini milik partai saja. Saya kebetulan menyampaikan ini karena ada Bung Viva Yoga di situ. Nanti di sesi berikutnya kita akan ketemu. Jadi istilah saya itu jangan privatisasi capres. Oke. Yang di-highlight tadi ya sama Mas Burhan, jangan privatisasi capres, dan masih banyak juga PR-PR nih untuk parpol yang akan mengusung kandidat untuk jadi calon presidennya di Pilpres nanti. Terima kasih banyak atas waktunya sekali lagi Direktur Riset SMRC, Denny Irvani. Terima kasih Mas Burhan, Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa.